Animisme dan dinamisme adalah praktek spiritual yang sudah maju. Apakah benar sesungguhnya animisme dan dinamisme adalah praktek spiritual yang justru lebih tinggi dibandingkan dengan agama-agama yang ada di zaman sekarang? Banyak orang yang salah tentang animisme dan dinamisme. Leluhur Nusantara, terutama leluhur Jawa, sering sekali didiskreditkan sebagai penyembah roh-roh yang tidak jelas. Ini karena kebiasaan leluhur kita di zaman dulu yang suka sembahyang di hadapan benda-benda mati, seperti pohon, batu, gunung, dan sebagainya. Ini karena orang Jawa di zaman dulu berpandangan bahwa setiap benda itu memiliki ruh yang harus dihargai dan dihormati demi keseimbangan alam. Animisme mempercayai bahwa benda-benda hidup dan mati memiliki roh dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Orang-orang Jawa di zaman dulu juga percaya bahwa roh-roh yang sudah mati itu dapat mengganggu manusia jika tidak dihormati. Sedangkan dinamisme mempercayai bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib dan dipercaya kekuatan gaib ini bisa menolong manusia. Orang Jawa juga percaya bahwa menghormati benda-benda gaib ternyata dapat memberikan kenyamanan. Itulah kenapa dulu banyak sekali benda keramat yang disimpan oleh leluhur Jawa. Sayangnya, saat agama-agama dan ajaran baru masuk ke Nusantara, tradisi animisme dan dinamisme ini dianggap sebagai tradisi primitif dan lambang dari kebodohan. Tradisi ini kemudian dihilangkan dan diganti dengan agama-agama baru, sedangkan yang masih menganutnya dianggap sebagai keterbelakangan dan kebodohan yang harus diberantas. Padahal sebenarnya bentuk kepercayaan seperti ini itu sangat masuk akal dan maju. Animisme dan dinamisme adalah tanda bahwa leluhur Nusantara di zaman dulu memiliki kesadaran hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang. Bagi orang-orang yang sudah mengalami keilahian, dalam level tertentu mereka akan menyadari bahwa hakikat Tuhan sebenarnya ada di mana-mana dan meliputi apapun. Hakikat ini termanifestasi dalam ruh setiap eksistensi. Bahkan ruh manusia dan hewan pun adalah bagian dari Tuhan yang esa. Semuanya manunggal dalam satu kesatuan utuh. Orang Jawa menyadari hal ini. Dan jika setiap ruh yang ada di balik setiap benda itu dihormati dan dihargai, ini bisa memberikan imbal balik positif kepada kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena di level kuantum, setiap manusia itu terkoneksi dengan manusia dan eksistensi lain di alam semesta ini. Manusia terkoneksi secara energi atau hakikat dengan hewan, tumbuhan, pohon, batu, gunung, dan sungai yang ada di sekitarnya. Jika manusia menghargainya, maka manusia akan peka dan selaras dengan alam semesta. Keseimbangan alam akan terjadi dan bumi pun minim bencana alam karena semuanya hidup dengan selaras. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku Filosofi Hidup Orang Jawa berikut ini. Ini adalah buku yang membahas banyak sekali tentang filsafat-filsafat kuno orang Jawa yang mungkin sekarang banyak dilupakan oleh kita. Sekarang ini adalah waktunya bagi kita untuk mengingat-ingat kembali tentang siapa sih jati diri kita sebenarnya sebagai bangsa yang memiliki spiritualitas dan kesadaran yang luhur. Nah, salah satu cara untuk mengingat kembali jati diri kita adalah dengan membaca kembali filosofi-filosofi kuno yang dulu telah terkubur seiring dengan datangnya penjajahan silih berganti. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku ini. Check out bukunya di keranjang kuning yang ada di bawah dan buruan segera lakukan payment karena belum tentu buku ini akan dicetak ulang kalau sudah sold out.